Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah juga pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai, dan kita akan belajar banyak pada pagi hari ini jamaah ya. Mau belajar apa? Wah, nanti nih ada tema yang akan penting sekali untuk kita bahas. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Mahasiswa UGM tewas bunuh diri loncat dari lantai 11 hotel. Aduh, nauzubillah min dzalik. Kita lihat tayangan yuk, silahkan. Min zalik, ya Allah, loncat dari lantai 11 Ustadz Maulana, Habib Usman, Ustadz Syam, ya Allah. Kita memang tidak tahu ajal itu kapan datangnya ya jamaah yang ada di rumah, tapi ya mungkin sebaiknya kita tidak mendekati ajal lah, apalagi kalau akhirnya kita kayak itu ngelawan takdir nggak sih? Kalau kayak gitu-gitu ngelawan takdir ya? Dia melawan takdir. Bisa juga ya? Aduh, nggak tahu juga deh. Putus asa dari rahmat Allah. Aduh. Apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya. Karena ketika kita membunuh diri, memutus rahmat Allah padanya. Apalagi kayak ngerasa mungkin depresi nih, seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar gitu. Harus bagaimana gitu kan? Tenang aja jamaah. Pagi hari ini kita akan bahas, tema kita adalah obat stres dan depresi. Gimana caranya biar nggak stres dan depresi? Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita cari tahu dulu faktor-faktor penyebab depresi itu apa. Kita tanya yuk sama Habib Usman. Apa Habib faktor-faktornya, Bib? Ya akhir masa nih. Penjelasannya, Bib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah penonton di rumah sudah duduk manis semuanya menyaksikan Islam itu indah, yang insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam tidak mengenal yang namanya depresi, yang namanya stres, yang namanya dia sangat-sangat tertekan dan berada di bawah. Ujian yang dirasakan oleh para nabi, para anbiya, sangat-sangat luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan stres itu. Mereka tenang menghadapinya. Kenapa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Dan juga mereka yakin bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Karena apa? Karena ulah tangan mereka. Karena perbuatan mereka. Bisa jadi faktor-faktornya itu karena apa? Karena mungkin mereka itu, mohon maaf, pengguna narkoba, ya kan? Atau mereka adalah pengguna yang dimana obat-obatan terlarang. Atau mereka juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka membuli, mereka dibully lagi, atau mereka di pekerjaannya stres dan lain sebagainya, duitnya kurang, ekonominya lemah. Kenapa? Karena mungkin boleh jadi ulah mereka. Sebetulnya wa ma min dabatin fil ardi illallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaqadaha kullun fi kitabim mubin. Rizki sudah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin karena dia permintaannya banyak, keinginannya banyak, yang kemampuannya cuma hanya, mohon maaf, kemampuannya cuma hanya 1 juta, 2 juta, atau 5 juta Allah kasih rezeki yang dimana dia mereka sudah cukup kalau buat makan, buat
keperluan rumah tangganya, tapi dia berusaha upgrade. Dia nyicil ini, dia nyicil motor lah, dia nyicil handphone lah, buat kebutuhan yang dipaksakan. Hedonisme. Iya, buat hedonisme dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan mereka pusing, stres dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi kehidupannya dengan tenang. Akan menghadapi kehidupannya dengan baik. Karena apa? Yakin Allah sebagai penolongnya, yakin bahwasanya ada Allah. Mereka nggak ada yang namanya galau. Ada masalah nggak jadi masalah. Ini semua ujian hidup. Nggak jadi masalah karena mereka tahu dan paham bahwasanya hidup di muka bumi ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, dan penuh dengan yang namanya kerikil-kerikil tuh pasti ada. Iya, ya kan? bener. Ente kalau di rumah Kerikil makan kecil. pakai garam nggak? Pakai. Kalau nggak pakai garam nggak enak nggak? Nggak enak Nah, juga. itulah, ada asam garamnya. Ada keribut-ributan kecil-kecil? Ada. Ada masalah dalam kerjaan? Ada. Semua pasti ada, nggak mungkin nggak. Oleh karena itu mereka yang beriman bertakwa akan sabar dan tenang menghadapinya. Dengan apa? Dengan bahwasanya ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sebagai penolong kami, Engkaulah penyelamat kami, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan di muka bumi ini. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Berarti apa? Yakin bahwa pertolongan dari Allah, musibah dari Allah, cobaan dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dihadapinya dengan keimanan, takwaan kepada Allah. Mata boleh menangis, tapi tetap hati tegar. Wow, Masya Allah, mata boleh nangis, Boleh, tapi karena punya hati hak. tegar. Rasulullah SAW punya anak, Iya. namanya Ibrahim, meninggal. Ya kan? Abu Qasim meninggal. Ternyata sinar mata Rasulullah. Tapi hati tetap tegar. Hati tetap tegar. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk Betul. penjelasannya. Berarti faktor utama selain dari diri kita, dari luar juga ya. Caranya bagaimana mengantisipasinya? Seperti Habib Usman bilang, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Masya Allah. Apalagi buat yang masih muda. Kenapa aku bilang yang masih muda? Masa Ustadz Maulana? Berarti saya aman dong. Enggak, Ustadz usianya di atas 50 apa di bawah 50? Sedikit lagi 50. Sedikit 50, berarti Masya Allah. masih ada kemungkinan untuk depresi. Oh, masih ada. Abisnya, soalnya aku pernah dengar gini kata Ustadz, usia 50 tahun ke bawah, kemungkinan depresinya lebih besar daripada Ya. 50 tahun ke atas, terutama remaja. Ya. Mengapa seperti itu Ustadz? Kenapa sebabnya? Benarkah Ustadz? Oke, siap. Mohon penjelasannya. Izin semuanya yang di bawah 50. Ustadz kan juga masih. Iya, pasti 2 tahun lagi. Lagi. Mas Sony, Habib, dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Berarti 5 bulan, 14 hari lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Mempersiapkan diri, lebih menghitung diri. Dan hari ini kita bahas tentang Stres dan depresi. Stres dan depresi. Gimana nih kalau berbicara tentang stres dan depresi? Kebanyakan yang stres, depresi itu biasanya 50 tahun ke bawah. Kenapa? Karena usia kematangan. Ketika manusia berusia 40 tahun, berarti usia kedewasaan, kematangan, sehingga menyebabkan banyak orang yang alhamdulillah kalau sudah mencapai umur 40 tahun, maka bersifat dewasa itu sudah mulai muncul. Makanya Nabiullah Muhammad SAW, apalagi di bulan Maulid ini, Rasulullah SAW itu diangkat jadi Nabi di usia 40. Dan ketika di usia 50, itu adalah usia yang luar biasa. Allah mudahkan semua urusan. Nabi Isra Mi'raj di usia 51. Nabi Hijrah di usia 53. Dan ketika orang berusia 50 tahun, Allah mudahkan semua urusannya. Dan ketika orang berusia 60 tahun, Allah sayang padanya. Maka muliakanlah, sayangilah orang-orang yang berusia 60. Karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika orang berusia umur 70 tahun, maka tergugurlah semua dosa-dosanya. Maka ketika orang berusia umur 70, berdatanglah penyakit untuk menggugurkan dosa-dosanya. Maka mohon izin kepada semuanya, ayo kita bersangka baik kepada Allah atas apapun yang menimpa kita. Itu demi kebaikan kita. Kemudian dibersihkan. Dan di usia 80 tahun, maka tercatatlah sebagai penghuni sorga. Maka orang-orang yang berusia 80 tahun sebenarnya adalah usia di mana alhamdulillah jadi ujian buat orang-orang di sekitarnya. Yakinkan mereka itu adalah ujian buat kita.
yang merawatnya, yang menjaganya, yang bersama dengannya. Nah, kenapa pertanyaannya anak muda atau di bawah 50 itu lebih banyak depresi? Karena satu, faktor ketidakpercayaan diri, bahkan merendahkan dirinya. Tidak melihat kemampuannya, bahkan terlalu tergantung dengan orang lain. Ketika kita bergantung selain daripada Allah atau bergantung kepada makhluk Allah, maka tunggu kekecewaan. Karena mereka pun punya batas kemampuan. Maka dari sinilah kita harus menelaah buat semua anak muda, ayo. Potensi diri dinaikkan, percaya diri alhamdulillah. Bahkan mohon izin harus tekankan dua hal ini, ilmu dan iman. Karena ilmu mengolah jiwa, iman hatinya diperbaiki. Maka dari dua hal ini alhamdulillah buat anak-anak muda, ayo datangi kajian-kajian ilmu, pelajari banyak ilmu sehingga jadi mahir. Bahkan datangi tempat-tempat yang mengajarkan kita untuk pengajian, mengolah jiwa. Pengajian itu adalah mengkaji, belajar, bahkan mendapatkan nasihat. Ketika kita mendapatkan nasihat, maka nasihat itu terngiang dan maka menjadi buat kita jadi warning, peringatan. Sehingga ketika kita mau melakukan kesalahan, diingatkan. Oh, Masya Allah. Makanya ketika kita masih muda harus lebih semangat dong semangat, sekarang. karena kekuatannya lebih dari yang orang tua. Masya Allah. Terima kasih. Ya, kalau orang tua kan pengalaman banyak, tapi anak muda kekuatannya lebih banyak. Semangatnya lebih banyak. Daripada depresi, mendingan ekspresi deh, gitu. Iya kan? Berekspresi dengan berkarya, berinovasi, belajar banyak mumpung agama. Masih muda. Mumpung masih muda. Masya Allah. Yeah. Kita tanya sama Ustadz kita yang juga mumpung masih muda. Amin. Ustadz siap. Iya, siap. Ini kan penjelasannya mengenai depresi. Tadi Habib Usman bilang faktor penyebab depresi dari diri kita, dari luar juga. Nah, kalau itu kan faktor dari penyebabnya, obatnya katanya bisa dari kita juga gitu. Masya kan. Allah. Tapi kalau misalnya untuk jamaah nih mungkin yang sedang mengalami depresi terhadap dirinya sendiri, dia sudah menyerah dengan keadaan, udah kayak nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah itu menyebabkan depresinya semakin bertambah? Dan juga mungkin apa nih yang harus dilakukan oleh faktor dari luar untuk membantu orang yang sedang mengalami depresi itu? Jika Ustadz kita Syam? melihat orang yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru kami Utsman, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, makanya tadi di awal guru kita Habib Utsman mengatakan tidak ada depresi dalam Islam ataupun stres bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu digarisbawahi bahwa jikalaupun terjadi ada orang yang merasakan berat hidupnya, ada orang yang merasakan hampir menyerah, karena ada survei yang mengatakan orang Indonesia itu setengahnya, ya 50% dari masyarakat Indonesia itu pernah berpikir untuk bunuh diri. Waduh, subhanallah. banyak banget. Jadi banyak banget. Jadi 1 dari 2 orang Indonesia itu pernah berpikir, pernah kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Baik itu dengan menyerah atau bunuh diri dan segala macam, saking beratnya mungkin tingkat tingkat stres yang ada di negara kita ini. Itu dibanding negara lain lebih besar lagi negara lain sebenarnya. Karena di Indonesia ini masih banyak hiburan-hiburan lah. Masih banyaklah orang-orang yang masih bersilaturahmi lah. Maka subhanallah, apa yang bisa dilakukan orang yang berada di sekitar orang yang sedang merasakan depresi ini? Maka yang pertama tentu saja mengingatkan akan haramnya orang berputus asa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. 2 bentuk ayat ini intinya dilarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa hidupnya kurang beruntung, misalnya, kenapa kok saya yang diuji sama Allah dengan sakit ini? Kenapa kok saya yang diuji sama Allah lahir dalam keadaan yatim? Kenapa kok saya yang diuji sama Allah lahir dari keluarga yang miskin? Banyak teman-teman saya ternyata hidupnya lancar-lancar aja, saya kok begini amat hidupnya. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah.
jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu kapan nih Allah membolak-balikkan hidup kita. Allah dengan mudahnya bisa membolakkan orang yang awalnya jaya menjadi orang yang terhina, atau begitu pula sebaliknya. Maka yang pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu yang perlu kita ingatkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, orang yang berada dalam fase terendahnya biasanya tidak membutuhkan ceramah kita, subhanallah, tapi justru membutuhkan rangkulan kita. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ayatnya, ya Muhammad kul, wahai Muhammad katakanlah, Muhammad katakanlah, Muhammad katakanlah. Kenapa bukan Allah langsung yang mengatakan? Contoh misalnya Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hambaku jangan putus asa. Kenapa Allah bilang, wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu? Kenapa? Karena kalau Allah dengan kita itu ada jarak, tapi kalau Nabi dengan kita itu, Nabi bisa saja merangkul saudaranya yang sedang depresi, lalu mengatakan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya motivasi yang mereka butuhkan, tapi rangkulan tangan kita ataupun kita bimbing dia, gandeng dia menuju yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Sony. Kalau ada di sini yang lagi depresi, bisa kita rangkul. Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Ini Subhanahu wa taala. bentuk rangkulan kita kepada jamaah. Ini. Karena kita dekat sama jamaah yang di Betul. rumah. Masya Allah, saking dekatnya jamaah yang di rumah. Kita kan selalu sapa. Iya, saking dekatnya jamaah yang ada di rumah, ada yang bertanya seperti ini. Apa itu? Nih, dari Instagram @cintakamu00. Wah, Ustadz, kalau Ya. kita depresi kan disuruh dekatin Allah. Kalau aku disuruh deketin Ustadz, boleh kan? Boleh. Ustadz Maulana. Bukan langsung Boleh. boleh. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Aman. Kalau mau dekat, nonton terus Islam tidak. Jawabannya Iya kan, itu. itu kan deket. Oh iya deh, kalau gitu ya udah jamaah nonton terus Islam itu indah seperti kata Ustadz Maulana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada fotonya nggak sih? Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak sih? Nggak ada.